Katanya masih ada keterkaitan dengan apa namanya? Bilangnya Kesultanan. Udah ngaku aja. Enggak. Pasti ada sekolah tuh premannya kan kakak kelas. Iya. Ini dampak paling signifikan apa? Ya kan yang lain kan di lewat kakak kelas, mari kak. Iya. Ji, weh. Setara. Mau ngelanjutin kuliah juga kan, D3, mau ngelanjutin S1. Tapi D3 keluarga berapa tahun? 2,5. Mas, D3 berapa tahun, Mas? 6. Wah, kuat kali, Mas. Terlalu kuat, Mas. Terlalu kuat ketawa nih. Mau kuliah S1. Mau kuliah. Tapi S1 nggak jadinya? Enggak. Ya, biasa rata-rata enak terus booming dan segala macam, tapi habis itu penyanyiannya tidak punya karakter gitu. Iya. Sekarang ngikut-ngikutin yang lagu udah ada aja. Iya, dan kan sudah formulaik ya, sudah Iya. akan seperti itu terus patternnya gitu. Nah, contoh penyanyi yang nggak ada karakter tuh siapa nama? Wah, ini menggerupak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Bendi, kau suka kali kau tidur. Kenapa rupanya? Jason bangunin kau subuh-subuh rupanya. Atau mamanya Jason yang bangunin kau. Iya. Jason bangunin mamanya bangunin aku. Kacau lah pokoknya badan. Pokoknya dia ini Jason bangunin mamanya bangunin ini. Karena Iya. kan nggak mungkin ngelawan dia kalau dibangunin sama mama Jason. Terus kutanya kan sama mama Jason, ngapain laku? Nggak ada, kawannya aja aku bangun. Jadinya badan lemas, masuk angin, perut kembung, lengkap lah udah. Apa Ben? Masuk angin? Iya. Tenang Ben. Ini ada Antangin, sobat hangat seperjuangan mengatasi masuk angin. Tuh. Nggak, bentar. Apa? Kok tiba-tiba antangin JRG, Gil? Hah? Kenapa? Karena, nih ya kasih tahu ya kalian semua ya, Antangin JRG itu adalah obat herbal dengan kandungan jahe yang menghangatkan tubuh. Kalau minum kita anget, badan kita anget, enak. Royal Jelly-nya juga dapat ini tuh, melindungi daya tahan tubuh dan ginsengnya untuk memulihkan stamina. Jadi kalau minum Antangin itu kita bisa beraktivitas lagi, tubuh hangat, seger, begitu. Jadi kok bisa? Kok langsung minum? Memang haus. Jadi kok bisa beraktivitas lagi, Ben? Kau. Terasa hangat ya di tubuh. Betul. Ya kan? Langsung anginnya mau keluar ini. Jangan. Keluar dia. Ih, langsung kentut dia. Memang nggak ada pikirannya. Boleh aja kok kentut sebenarnya. Tapi itu adalah salah satu efek keberhasilannya. Normal aja, buang angin tuh normal. Itu proses alami dari tubuh dan efek samping yang wajar untuk konsumsi Antangin JRG. Betul. Masalahnya kan tuh tembok kos kaki. Tapi bentar dulu. Udah terasa enak? Enak. Wes bablas angine. Bisa kalian? Mantep kan? Iya. Nah, ayo kita minum sama bareng-bareng ya. Minum ya. Ada lagi kok? Ada banyak aku. Nih. Tuh. Oh, memang built in. Loh. Banyak. Telat masnya. Sobek dulu. Bisa nggak, Glenn? Bukan katanya bareng-bareng, Mas. Bareng-bareng kan tadi ngomongnya. 3, 2, 1. Nah. Tuh, Ayo. enak kan? Antangin JRG, jahe, royal jelly, ginseng plus madu. Mantep. Kita bareng-bareng yuk. Yuk. Wes bablas angin deh. Nah. Jangan gitu. Jangan Aku mau dua. Orang tuh keluarga aku kok. Aku juga. Dia kan nggak punya siapa-siapa. Lapar memangnya. Lapar. Jadi bapak emang lapar. Bukan, ngedance tadi. Udah segitu aja, emang lapar kau. Dia butuh banyak energi. Ya, Kita ya, ngeluarin betul, kayak betul, gitu betul, aja. betul, Semua betul. bergerak soalnya. Ya, Permisi.
Ada orang Madura. Tukang sate. Tukang sate. Mas. Ada teman seprofesi. Jangan duduk Mas. Teman seprofesi. Jangan duduk Mas. Mau diapain Mas Boris? Ditutup. Biar nggak terlalu belang. Ini kita Sebagai musisi, kuperkenalkan Kunto Aji. Ada lima bercanda lupa. pasukan bermarga. Kunto Aji Wibisono. Luar Kunto Aji biasa. Wibisono. Nama yang sangat Jawa sekali. Jogja. Oh iya. Iya, Jogja. Terus privilege Jogja. Kenapa Ben? Oh ya, di Jogja hitungannya lumayan lah ya kan. Keluarga kaya lah ya. Sedang lah, sedang. Ah, biasa. Main PS umur berapa main PS? Main PS SMP. Oh SMP. Oh, boleh lah. Lulus SD. Spika gitu, Sega gitu-gitu ada? Nintendo. Kaya. Orang kaya. Enggak lah. Ya. Kaya. Dan Ke Nintendo sekolah langsung. naik apa? Diantar nggak? Angkot. Oh, angkot. Bentar. Angkot. Dulu SD sepatunya apa? LE Gear sebenarnya. Bagus. Tahu tapi LE Gear. Tahu-tahu Tahu nggak? gak sih? Pensil 2B. 2B. Bukan. Penghapus dulu apa? Hitam boxy. Enggak, yang Stadler. putih itu Stadler. Stadler, Bang. Bagus ya, salah. Stadler yang buah-buah deh. Yang buah-buah. Iya. Ada kota-kota Yang wangi. Yang warna-warni. Iya. Tapi mah Kunto Aji Wibisono itu nama asli ya Mas Kun ya? Nama asli. Artinya apa Mas Kun? Kunto itu senjata yang berhasil mengalahkan Gatot Kaca. Senjata Jadi senjata yang pamungkas. pamungkasnya. Anji itu satu. Wiro Wibisono Sableng. itu ada tokoh pewayangan gitu yang bokap Ya. suka banget. Oh, bukan fame name. Bukan. Berarti dari segi nama, Mas Kun ini anak pertama? Betul. Anak pertama yang pamungkas. Pamungkas ya, betul. Diharapkan begitu. Kunto Aji Wibisono. Yang ini faktanya ibunya Sumatera Riau. Betul. Kepri. Kepri, Kepulauan Riau. Bukan Kepri. Kepri. Kalau Kepri nanti ke Priway. Kepri. Oh, mama orang Riau. Orang Riau. Melayu dong Bang berarti ya? Iya. Iya, Melayu. Orang Tanjung Pinang. Tanjung Jangan-jangan Pinang. mama kuliah ke Jogja, ketemu papa. Betul. Itu dia. Ayo Dek, abang tahu kopi yang enak. Kelata yang enak abang Kopi tahu. Jos. Kopi yang enak tapi kopi kelotok. Makan. Oh ya, gitu, ya. Mama. Nyokap kuliah di Jogja. Gue di Jogja. Jurusan? Jadi jurusan akuntansi juga. Oke. Jadi nyokap tuh dulu satu keluarga tuh ada 9 orang. Sama om gitu, terus dikirim sama kakek sekolah ke Jogja. Semuanya rata. Kalau 9 nyokap dari bersaudara, gitu. 9 bersaudara. Ke Jogja semua. Ke Jogja semua. Gokil. 9-9-nya kuliah. Tahu nggak kenapa itu? Lebih ke biar nggak bayar kos lagi yang lain. Jadi ngumpul satu. Iya betul sih. Satu kamar nggak apa-apa 9 orang. Siapa yang ngarahin? Satu rumah dong. Satu kamar lagi. Berarti 9 itu dalam waktu yang berdekatan kuliah berbarengan semua dong? Enggak, ya lumayan jauh sih. Tapi enggak jauh-jauh banget lah. Ya, cuman pasti ada kayak ketemu. Apa sih? Oh iya. Tapi kakek 9-9-nya kuliah. Nah itu Iya. dari mama kan, dari bapak lagi. Bapak berapa bersaudara? Bapak tuh aslinya satu sih. Bapak tunggal. Satu, tapi Anak dia tunggal. keluarganya keluarga besar itulah. Ada yang pisah nih. Oh iya. Oke. Katanya masih ada keterkaitan dengan apa namanya? Bilangnya kalau- Kesultanan. Kesultanan. Udah ngaku aja. orang dipaksa. Orang kok dipaksa. Kalau secara darah sih enggak sih. Secara Cuman, darah enggak. Pegawai keraton. Oh, pegawai Abdi keraton. dalam. Abdi dalam. Oh gitu. Gitu. Oh, bukan ya. Nggak usah Dengkul gitu. mas, beneran kerja apa di keraton? Kakek tuh dulu semacam juru sembuh gitu loh. Oh, kayak dokter ya? Tabibnya lah. Iya, Buat iya, nyembuhin. semacam tabib. Kakek. Menkesnya. Menkes.
Menkes jabatannya bukan yang di bawahnya, Menkesnya. Iya. Dokter Terawan. Kayak gitulah. Iya, Kayak iya, gitulah, iya. iya, iya, Itu iya. kakek. Kakek. Kalau bokap, papa? Bokap enggak. Enggak, udah kerja biasa. Kerja biasa. Kerja di? swasta. Masih ditekan. Biar Terlalu mencari itu silsilah keluarga orang. dan cenderung pengen tahu ini kaya apa enggak. Dari tadi Kurang ajar. Kurang ajar. Tukang bubur aja deh, tukang bubur. Di sinilah orang kaya tertekan. Malu ngakuin Mas kalah. kan kalau kita kan ini Sumatera Utara biasanya ngobrol suka kayak kita biasalah pola didik asuh orang tua zaman dulu Waduh, kan. Maksudnya yang dipukul, yang di Ya, karena parenting terbaik itu Batak, Sumatera Iya, Utara, Melayu. Dan Jawa kan terkenal yang lemes santun. Iya. Apakah ada juga Jawa? Apakah kan ada mix Kepri? Iya, Kepri. Masalahnya yang Riaunya, yang Melayunya ibu. Jadi dominan. ibu tuh tomboy. Oh, Jadi bapak ya biasa lah bapak-bapak. Jadi bapak pun kena parenting ulang kayak kena parenting ulang. Ibu termasuk yang tomboy. Termasuk yang tomboy. Kita laga. Mamanya dia juga tomboy. Mamanya dia ada juga orang tua tomboy. di laga. Mamaku tomboy. Baru potong rambut dia. Sini pon. Poluan. Macem poluan. Ibu kemarin. Jadi kalau di Mas Kun yang galak siapa? Mama? Mama. Iya. Pernah. Kenapa, Mas Kun? Pernah kena? Kalau aku pernah tali pinggang pernah. Tali pinggang, ya? Pukulan rotan, pukulan kasur pernah. Aku dikunci di kamar mandi sih kalau nggak salah waktu itu. Berapa lama? 2 bulan? Terlalu lama. 17 tahun. 17 tahun. Berapa lama ya? Ya berapa jam aja sih, tapi udah malam kan. Apa pasal? Apa yang kamu lakukan, Mas? Apa ya? Dulu aku bye-bye padahal apa ya? Iya, Lupa secara aku ya. tampang nggak bandal. Nggak bandal, ya kan. Kayak Apa ya? Pas kecil sih kayaknya. Apa sih kenakalanmu? Iya, Mas. Kita penasaran ya, penasaran. dari tampangnya baik banget. Ada, kan. Gitu. Mas Kun tuh- apalagi wong Jogja. Apa sih kenakalan? Kalau di stand up tuh ini tuh gilbas. Iya. Gak mungkin dia membandel. Kalau bandel pasti pengaruh temen-temennya nih gitu. Tapi Gilbas aslinya bandel banget itu monyet itu. Monyet itu. Nggak usah. Gimana? Main misalnya Apa sih? main lebih lama daripada seharusnya gitu. Main game. Enggak juga ya. Apa ya? Dulu ya. Apa yang bikin Pas kecil mama-mama Kepri marah ya? Ada nggak ingat satu momen? Aku dimarahin kali nih sama ibu nih. Ngelawan lah, ngelawan. Oh iya pernah ngelawan. Oh, ngelawan. Aku tuh kritis dari dulu. Oh, berarti Jadi di kayak- apa dia mah di verbal. Bandel kayak lawan. mamaku kan nggak suka masak kan. Oke. Nah, terus aku dulu sempat ada di titik, ibu kok nggak masak? Mengkritisi. Mengkritisi. Anak kecil nih. Seharusnya kan aku ingin Secara masak, visual memang Aku sangat ingin layak masak kan. Aku ingin masak. Aku ingin merasa Dia mau ada masakan level ibu. Masakan ibu. Pada saat itu, tapi sebenarnya ibu bisa masak. Cuman dia tuh kayak ini aja, dia ada kesibukan juga. Iya, kerja Iya. gitu-gitu. Mau revolusi dari dalam rumah. Betul. Kritis. Struktur rumah tangga. Iya, Aku mencoba untuk betul. kok kenapa tidak masak? Kenapa? Kamu pakai ikat kepala nggak waktu itu? Buat enggak apa? juga. Pinggir langsung. Pakai toang nggak? Enggak. Ibu masak dong. Bapaknya ikut di belakang. Enggak, kalau pakai itu harus ada yang dengar kan. Tapi aku nyesel sih waktu itu, sempat sampai ngomong aku nggak mau kalau punya istri kayak ibu. Tuh, mungkin ibu sakit hati ya. Itu aku Jadi juga- marah ya. Maksudnya ini nggak seharusnya nih. Nggak Iya, Kata yang sampai sangat begitu. sangat tajam. Tapi itu aku menyesali sekali. Tapi Mas Kun waktu itu waktu kecil, Mas Kun main ke rumah orang atau orang main ke rumah Mas Kun? Aku main ke rumah orang. Aku tuh kalau main ke rumah orang, itu biasanya lebih sering ngobrol sama bapak ibunya. Emang udah tua dari dulu. Anak pertama. Iya, jadi bapak-bapaknya tuh lebih nyaman ngobrol sama aku. Bahas apa biasanya? Macam-macam. Macam-macam. Aku kan suka Kebijakan nanya politik juga kan. ekonomi gitu-gitu. Perkebunan. Wih, Perkebunan. ada yang bapaknya perkebunan, orang Batak kan. Wah, gimana Om kalau kerja perkebunan gitu-gitu. Bahas itu. Gitu Mas SMA, emang aku suka gitu-gitu. Sama anak-anaknya kan bahas komik apa, aku kadang suka Nggak kurang ini Nggak nyambung. Iya, baca juga tapi bosen lah, bosen. Diajak kawannya ke rumah kayak, Bapak mau kerja apa?
perkebunan menarik. Menarik. Bawa aku ke rumahmu, aku akan ngobrol sama bapak. Masuk minggu depannya Bapak kerja perkebunan. Sorry nggak dulu. Sorry. Udah kemarin. Udah. Ada yang bapaknya wakil menteri nggak? Aku mau ngobrol. Besok-besok Mas Kun dijemput bapaknya. Ayo Kun kita ngopi Kun. Ngobrolnya sama Mas Kun. Ya, Nah, kalau seni, iya. Darah seni. Darah Dari seni. siapa? Dari mana Mas? Itu tadi. Ibu itu 9 bersaudara itu. Itu Ibunya sama sebenarnya kakek. 9 naga gitu. Bukan. lagian kan dari Kepri, bukan Tionghoa. Tapi kan kita nggak ada. Sampai detik ini kita nggak tahu 9 naga itu siapa. Pasti udah. Kalau yang dari Kepri bukan 9 naga. Apa? 9 naga. Melayu. Diganti dong. Sampai mana ya? Tadi. Darah seni. Darah Darah seni ibu ada dari 9. siapa? 9 bersaudara sama kakek itu dulu dilatih jadi kayak Jackson 5. Kayak band satu keluarga. Jadi om Iya. aku tuh pada jago-jago tuh. Pada bisa main ada- alat musik semua. Iya, main gitar, main bass, main. Dan ibuku vokalisnya sama tante-tante bertiga. Vokalis trio. Iya. Ke Jogja pun pada saat itu mereka sambilannya tuh nyanyi-nyanyi di kafe. Oh, reguleran. Memang mata pencaharian ya. Memang mata pencaharian. Mata pencaharian. Makanya ketika aku masuk Idol itu disupport banget. Sangat-sangat disupport karena keluarga suka musik tapi nggak ada yang berhasil nembus. Ada om yang hampir ada Tapi memang sudah ikut nyanyi kah bersama mereka atau gimana? dulu waktu mamaku nyanyi aku nangis. Nggak Kenapa? mau. Nggak tahu. Mengkritisi kenapa. juga. Mengkritisi. Menurut aku. Mama tuh harusnya di rumah. Ada perasaan. Kan udah ku bilang, masa malah nyanyi. Enggak dong. Oh sempat ada momen nggak suka ngelihat mama nyanyi. Iya makanya. Oh, berarti dari Mas Itu Kun masih kecil, masih kecil. Dari kecil berarti nggak yang udah nyanyi gitu, udah ikut Enggak tahu nyanyi, udah makanya masih kuliah kan? Tapi di kuliah belum berminat nyanyi. Sebenarnya SMA udah ikut lomba-lomba gitu. Diikutin sama guru solo, tapi aku sebenarnya nggak suka tuh. Wait, bentar. Nyanyi solo. Diikutin sama guru. Dari mana dia tahu Kunto Aji ini ada bakat menyanyi, suaranya nggak palas. Karena kami nggak pernah didaftarin sama guru kami. Oh iya, Karena balas ya. Nah, makan di momen apa, Rik? ya kan kadang Aku ditawarin guru ya. Tapi kok jadi apa sekarang kau tengok ini? Iya, tapi aku tetap aja ikut nyanyi karena didaftarin guru. Kok tahu? Sampai detik ini jadi bahan omongan guru-guru kau itu. Tahu Dia bilang, sampai satu kesalahan terbesar. Iya. saya. Ngutus bene. Mukul murid, ngasih nilainya Enggak. Daftarin band. Tadi bene nyanyi. Itulah kesalahan terbesar. Jadi sombong kali dia sekarang itu. Najis saya katanya. Apa Mas Guru Dari momennya? mana? Apa momennya Mas? Enggak kan kalau ya, biasa anak SMP, anak SMA kan kalau nongkrong nyanyi-nyanyi gitu Iya, kan. iya. Aku sering Oh. nyanyi Iya, gitu. Nongkrong ambil ngerokok gitu kan. Anak SMA enggak ya? Astagfirullahaladzim. Nanggung, dicemplung. Sekalian jebur. Sekalian aja. Oh, berarti lomba dari SMA. Dari SMA udah lomba nih. Iya, lomba. Sekali, dua kali atau udah jadi sering? Awalnya tuh sekali dua kali lah dapat piala, terus upacara kan suka diumumin tuh. Oh udah menang ketika diikutin lomba tuh udah menang. Iya, berarti. lumayan menang-menang. Tapi aku masih belum nyaman sebenarnya karena aku lebih suka jadi vokalis band. Oh, Kalau ini solo. Solo tahu Padahal kan? di Jogja. Aku di. Ingat Kak lagunya apa Mas? Waktu itu ya zaman-zamannya Ya, lagu Bengawan Solo kali. Bukan. Nggak harus. Masih harus nggak jauh dari kita loh. Umur-umur kan Basteng gitu-gitu. Bisa Jogja. Zaman dulu kalau pas lomba-lomba ya almarhum Krisya, Bung Glenn, Sejak Rio jumpa. Mas Kun, tapi gini, kan lomba menang. Kenapa nggak pede solo tuh kenapa? Iya. Malu sendirian. Padahal mama kan waktu itu ngelihat ngeband mama nggak suka. Ngeband mama itu. Iya. Nggak suka. Tapi pengennya vokalis band. Vokalis band. karena kayak gak tau kalau cowok kan vokalis band lebih keren rasanya ya. Iya. Ada nyari perempuan. Itulah. Dari cewek-cewek. Iya, Nggak terelakkan tadi. pertanyaan nggak rela. Dia mengambil perempuan. Sama mengamankan masa SMA. Soalnya waktu itu jadi vokalis bandnya kakak kelas.
Kakak kelas punya band kan, nggak ada vokalis. Aku mah Terlihat keren dong. aman, kehidupan Dan tidak aman. Gak akan ada yang Tidak ada berani bully. ganggu Kunto Itu Aji. dia. Gitu. Bandnya kakak kelas ini. Karena nggak mungkin kakak kelas yang punya band itu orang yang mohon maaf yang culun-culun nggak mungkin. Iya. Pasti yang geng populer. Iya. Apalagi adik kelas jadi vokalis band kakak kelas. Ih, aja. Mereka tahu nggak? Itu tuh sebenarnya cita-citanya Bene kan. Makanya dia sampai Anjay. dia tuh lagi sampai kebayang kalau aku gitu. Najis Bene. Tapi maksudnya mereka gimana caranya ngajak karena tahu-tahu menang-menang lomba itu? Iya, lomba itu. Oke. Sudah jadi vokalis band. Apa Terus dampak suka. paling signifikan di tongkrongan ketika menjadi vokalisnya band kakak kelas? Wah, aman sih kehidupan. Memang sebelumnya nggak aman. Oh, enggak juga. Enggak, maksudnya kan pasti ada Istilahnya tuh. sekolah tuh premannya kan kakak kelas. Iya. Ini dampak paling mereka- signifikan apa? Ya kan yang lain kan di lewat kakak kelas tuh, mari Kak, mari Kak. Ji, weh. Setara. Jawabnya pakai bunyi-bunyi. Vokalis kita ini. Gimana nih? Udah kati cewek pun udah kakak kelas. Oh, belum berani. Gua belum berani. Soal cewek agak ini ya. Iya. Lo belum tentu. Belum tentu. Pacaran nomor berapa emang pertama? SMP kelas 2. Udah SMP juga. Udah tapi SM. ya. Berarti waktu yang jadi vokalis band kakak kelas itu di SMA kan? Di SMA. Jadi populer dong. Star. Jadi playboy nggak itulah istilahnya. Iya, dulu masuk KR, Kedaulatan Rakyat, tahu kan? Tahu. Apa korannya di Jogja? Iya, gara-gara maksudnya Vokalis udah band. Vokalis band masuk. Waktu itu KR. ikut lomba, kita tuh festival saling menang. Oh. Karena emang kakak kelas juga jago-jago yang Oh, yang pentolan Frontman, tapi ini frontman. tapi kan aku yang masuk artikel. Begitu kakak kelas lulus gimana bandnya? Susah lah. Maksudnya mulai sibuk sama Kuliah. ini kan. Mau ujian kan. Kukira bikin band baru. Enggak. Enggak dilanjutin setelah itu. Setelah tamat sekolah itu enggak dilanjutin band itu. Sempat enggak? Enggak lah, bubar lah Susah. kuliahnya kapan pada nyebar pasti. Nyebar satu, yang kedua zaman itu tuh untuk jadi band nembus Jakarta tuh susah. Susahnya minta ampun ya. Iya. Susah minta ampun kan, dari daerah tuh kita susah. Jogja aja siapa waktu itu yang Silon terkenal tuh Seven. zaman Silon Seven. Silon Seven udah nembus kan. Iya. Yang maksudnya yang di lokal tuh kayak Kapten Segidog, Jack, iya. Segidog gitu-gitu kan. Itu aja udah punya nama gitu, apalagi yang anak sekolah Yang baru, baru-baru iya. gini susah banget. Tapi Mas Kun ada pengen, misalnya, ini kita band bisa nembus Jakarta nih, bisa nembus inbox, dahsyat gitu-gitu. Ada Pernah pikiran? punya obrolan seperti itu enggak mimpinya? Belum ada Kalau- kayaknya. Di umur itu belum ada kayaknya ya. Inbox sudah ada lah. Udah ada. Oh, Inbox sudah ada. Oh, udah ada ya. Mas Kun Ada apa masuk nih? Rating lagi. Rambutnya Mas Kun. Iya dong, Mas Kun dong. Jauh. Kita lurus semua soalnya rambutnya. Nah, ini kita lurus-lurus semua nih. Gak ada. Kita belum tahu rambutmu lurus apa enggak. Jangan terlalu cepat menyembuhan. Kita belum tahu tuh. Ikal. Ikal, rambutku ikal. Pengen ya Mas Kun, maksudnya ya kayak band-band ya industri pada umumnya. Atau ya udah masih sekedar hobi ya ngebandnya belum. Pengen masuk industri, tapi nggak pengen melalui jalur yang ada pada saat itu. Kenapa kok udah ada pola pikir seperti itu? Iya, maju kali Nggak pemikiran. kayak ini ya. Ya maksudnya kan anak-anak festival gimana sih yang mainnya tuh Sudah terdoktrin dari situ. skill-skill gitu loh. Iya. Jadi pengennya tuh bikin bandnya juga yang Indie aja. Iya. Kalau mau masuk ke industri ya jadi pop gitu Iya ya. kan pada saat itu kan acara musik pagi kan Iya, gitu semua tuh pop. kan. Iya. Belum ada bara suara gitu kan belum ada. Betul. Tapi Mas Kun, sekarang Mas Kun berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Tiga Kan? bersaudara. Adik-adik semua. Iya, Ah, iya. dia kan mas pertama dia. Dia Kunto anak Aji. pertama. Kunto Aji bener. Adik nggak ada yang jadi musisi apa gitu-gitu? Nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Jadi koki malah. Oh iya. Iya. Karena bapak dari keluarganya jago masak semua kan. Hilang. Gila. Oh nggak ada. Tapi suaranya bagus-bagus nggak Mas Kun? Pernah nyoba nggak bertiga? Belum pernah sih. Adekku yang kecil kayaknya lumayan deh. Lumayan bisa nyanyi. Cewek, ada yang kecil. Cewek. Udah genetik. Waktu kecil aja dia kan nggak suka lihat mamanya nyanyi, tapi suaranya merdu. Suaranya bagus banget. Nah, dulu nyanyi gitu-gitu juga nggak? Apa sih? Kamu nih tipe apa sih, Mas? Nyanyinya? Kayak di Idol kan beda sendiri gitu. Apa itu, Bil? Balad. Apa sih namanya? Balade. Yang mana?
Apa sih? Oh, ketika audisi dia warna lagunya gaya menyanyikannya beda sendiri, ala-ala nge-jazz begitu. Apa gaya menyanyi itu? Itu apa namanya, Mas Kun? Begitu nyanyinya apa bilangnya? Gak ada juga sih sebenarnya gaya menyanyi. Cuman lebih ke preferensinya. Oke. Aku tuh dulu memang nggak suka yang terlalu gitu-gitu banget. Karena nggak mampu juga. Oh iya, Nggak pengen terlalu kayak Mariah Carey yang unjuk skill. Iya. Karena memang menyadari bahwa gini, nyanyi itu kan maksudnya ketika bisa yang gitu tuh yang bagus sekali. Meliuk-liuk. Kayak almarhum Mike Mohede atau Bang Judika gitu kan itu udah paling oke-nya. Tapi kalau nggak mampu begitu, ada cara lain untuk kita bisa mengkomunikasikan maksud kita lewat suara. Lewat suara. Jadi cara menyanyi itu nggak harus yang seperti itu. Nah, kalau lagu agak lain itu menyampaikan lewat apa? Itu aspirasi rakyat. Itu nada yang menyampaikan lewat apa sih? Tapi Mas Gun, ini kan udah waktu ngeband pun udah begitu berarti gaya nyanyinya. Waktu ngeband masih explore, kan masih SMA. iya. Oh, bawain lagunya masih yang aneh-aneh lah, macam-macam. Terus pas audisi sebelum audisi ikut idol sudah menemukan diri berarti. Oh, Belum juga. Belum juga. Belum. Ya masih nyoba-nyoba aja itu. Tapi kan itu agak bertentangan, Mas Gun. Artinya nggak mau melalui platform yang sudah ada, yang musik, Betul. pagi dan lain-lain. Tapi ikut Kenapa kompetisi. memilih idol? Betul, Kenapa akhirnya terpilih itu? Betul. Nah, ini pada saat itu nunggu wisuda. Oke. Kan udah kelar kampus nih. Tinggal wisuda berapa bulan lagi, nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain kan. Udah mau kelar tuh. Iya, tinggal wisuda doang. Soalnya itu wisuda. Wes udah. Mau selesai nunggu wisuda. Wisuda. Mingkem boy, mingkem. Coba kasih shoot dulu. Jadi nunggu wisuda, bingung mau ngapain. Mau ngapain? Ada satu temen yang ternyata mereka itu kalau ajang pencarian bakat itu ada audisi rahasia. Audisi rahasia yang biasanya kita lihat di TV kan tuh 400.000 orang antri gitu kan. Nah, mereka itu karena di situ kan takutnya nggak dapet yang beneran nih. Nah, mereka bikin audisi rahasia yang biasanya narikin vokalis band, Reguleran kafe. gitu. Ya. Di audisi nggak pakai ngantri. Oh, berarti ini pre-eventnya, pre-audisi lah. Iya. Sebelum menuju juri kan. Sebelum menuju juri. Iya. Betul. Ya, Masih jadi juri lokal. yang ratusan ribu buat konten lah itu, gambar Iya. apa-apa. Takutnya nggak kalau ada. Ya. Oh gitu. Itu ada gitunya, diajak sama temen. Mas Kun Coba diajak. gitu, iya, iseng aja pada saat itu. Audisinya nyanyi lagu apa, Mas? Bukannya aku takut takkan kehilangan. Bagus. Idola aku, Bro. ini berarti yang udah sama Judges. Belum. Udah sama Judges. Udah sama Yang Judges. waktu audisi rahasia bawain lagu apa? Ini juga. Oh, salah sama. satunya, ya. Kan banyak tuh tahap audisinya kan yang kita nggak Iya. tahu kan. Iya. Ternyata ada itu sama ditonton sama produser dulu sama tim kreatif. Iya, betul. Iya. Habis itu yang Penyiar ketemu radio, judgesnya, iya. Iya. Lagu itu. Gitu. Ya sebenarnya awalnya masih nggak yang paling juga nggak Nggak lolos gitu. gitu. Nggak yang- Sambil mau ngelanjutin kuliah juga kan, D3 mau ngelanjutin S1. Bentar, Tapi D3 keluarga- berapa tahun? 2,5. Mas, D3 berapa tahun, Mas? 6. Wah, kuat kali, Mas. Terlalu kuat, Mas. Terlalu kuat ketahuan itu. Dia D3 ini. Nggak ngambil semester pendek ya? Hah? Semester pendek nggak ngambil. Ya enggak lah. Tak tinggal gitu aja. Yang penting 6 tahun. Wih, tapi nggak berubah banyak dia ya tampilannya dulu Aduh, ketika itu dulu. audisi sama sekarang ya. Oh, tapi lucu. Iya ya, misalnya dulu Aktivis ini Jogja, aktivis rumah. Tampilannya betul. Tampilannya Jogja. aktivis. Kalau dibilang musisi enggak, nih aktivis. Oh gitu maksudnya. Tapi akhirnya kan tahu lolos. Nah, kayak apa moodnya? Berubah nggak? Maksudnya kayak, yaudah deh, ini jalannya gitu. Tuh gimana Mas Kun? Sampai sekarang kayaknya aku meyakini keberuntungan, banyak keberuntungan ya masuk ke idol ini karena banyak suara yang lebih bagus. Tapi aku bisa sampai 4 besar itu karena aku nggak ada beban waktu itu. Ekspektasinya tidak berlebihan. Nggak ada lah. sama sekali. Jadi, wih, asik nih masuk TV udah itu aja. Jadi pikirannya. enjoy the moment terus. Iya, nggak ada stres-stresnya walaupun Nggak stres disuruh bikin VT lebih banyak. iya sih. ribet. Ngerasain industrinya sih kayak oh gini ya. Aku kan kesini mau kontes nyanyi. Kok ribetan ini sih? Kok disuruh ngerasain makannya enak ya. Sama ya. Tapi Mas Kun, keluarga sudah tahu dari awal bakal ngikutin audisi itu.
Nggak tahu sama sekali. Keluarga tahu pas kapan? Nonton di TV. Hah? Mas Gun ngasih tahu nggak? Ngabarin nggak? Enggak. Mereka bapak nelpon. Ci, itu yang di TV kamu? Iya, Pak. Lah, kau nggak ngabarin. Karena kan di Jakarta kan semua dibiayain kan. Iya. Misalnya sih naik kereta, terus di sana juga penginapan di Iya. Di provide lah. Iya, penginapannya juga di sana gitu. Walaupun Tunggu Bapak dulu. di Jakarta. Kan dapat golden ticket nih. Ya. Bentar ya. Ah. Mas yang naik turun kaki ininya kok kenapa kayak mau dipukul? Makanya aku kaget. Emang siap-siap aja nih. Siap-siap. Kan golden ticket. Iya. Itu keluarga belum tahu. Nggak tahu. Golden ticket di Jogja belum tahu. Belum tahu. Dihubungi berarti. Ya. Kan ditayang di TV. Oke. Oke, kan dihubungin ke Jakarta tuh kan berarti. Nggak usah- Aku nyari frame gara-gara kau nutupin. Itu ada, Mas ada. Dari situ juga Masnya ada. dari sini, Mas. Dari situ juga ada. Kok nggak harus dari situ? Kalau dipakai shot ini aku nggak ada. terlalu sutradara. Terlalu sutradara. Jadi keluarga belum tahu tuh. Sampai pada akhirnya muncullah tayangan audisi Jogja. Itulah baru keluarga tahu. Tapi udah berangkat ke Jakarta itu belum? Udah. Loh, pamitnya gimana? Hah? Pamit ke Kan ngekos masih kuliah ya. Kalian biasa merantau kan? Iya. Dari kota kalian kan merantau. Betul. Aku bapak ibuku yang merantau. Oh iya, udah nggak di Jogja. Udah nggak di Jogja. Oh, nang di? Iya. Hah? Nang di? Neng Tangerang Selatan. Mosok. Oh, main yang Tangsel. Oh no. Iya, tapi aku dari kecil, dari lahir sampai Justru kuliah. harusnya Kebalik dia ya. enggak, justru harusnya aku ke Jakarta ke orang tua gitu harusnya kan. Iya. Bukannya malah nggak bilang. Malah ke kebun jeruk. Berarti nggak tahu lah keluarga itu Ke kalau Jakarta. berangkat dari Jogja ke Atas dasar pertimbangan Jakarta. apa Mas? Maksudnya kan waktu itu kan euforia dapat gol ini kan happy senang. Harusnya. Terus kenapa nggak ada Ngabarin apa? gitu. Apa kayaknya ada yang ganjel nih kayak takut dimarahin atau Karena nggak ini aja, Mas. Terlalu cepat waktu dari saat itu. Cet, tiba-tiba lah kok lolos lah kok ini besok berangkat gini-gini itu cepet jangka waktunya gitu sementara kan menunggu wisuda bapak ibu kan Iya, taunya iya, ya iya. paling nganggur-nganggur ngapain lah di Terus kalau dikabarin ternyata cuman kayak berapa besar, 32 besar gitu nanti. kan malu Iya malu. iya kan itu Iya, masih kalau 100 diinfo. besar itu Iya, ngapain diinfo. iya ngapain diinfo 100 besar banyak kali ya. Banyak. ya karena beres golden ticket tuh kan ada yang Iya. dibikin jadi duet, yang lawan-lawanan gitu. Iya. wild card apa Aku idol berapa besar? 9 Jauh juga ya. malu sama kan ya, lama ya. itu bener malu salah satunya kan belum apa-apa Bagi setelah papat telepon tuh udah, wih semangat sih gitu, udah full support tuh udah. lebih ke kaget aja kok nggak ngomong Bapak nelpon itu sudah mau spektasio. Apa sih Belum, namanya belum. kalau itu? belum dari 100 mau ke 50. lupa deh 100 ke berapa gitu lupa deh Nanti yang dibagi 3 grup besar yang nyanyi. Iya. Pokoknya Iya. pokoknya ya? masuk TV itu kok nggak salah yang udah benar-benar Udah 13 atau 13 apa 5 segitu-segitu. 12 yang benar-benar Ya udah cuman kan orang awam taunya mah ya udah ini lolos gitu. Kita nggak Iya. tahu ya di belakangnya kayak apa Iya. kan. Nah, Mas, ini tuh lolos sudah masuk ke TV. Nah, begitu. Itu apa bayanganmu ada di dalam situ tuh? Ya udah jalan aja gitu. kayak mimpi rasanya Kan sebelum ini kan Idol 4 kan? iya Nah, 5. Idol 5. Ada 5. Kan ada 1 2 3 4. Yang mana kan semuanya berkarir tuh. Emang kok nggak ada bayangan, oh nanti aku akan jadi kayak Joy Tobing, jadi kayak Judika, jadi kayak siapa? Nggak ada gitu. Delon. enggak aku bayanganku dulu aku paling berapa 8 7 habis itu lanjut kuliah lagi gitu tapi paling nggak mungkin bisa ngelanjutin udah agak ada nama Ada, nih, bisa iya, band-band lagi manggung-manggung gitu di iya Jogja. iya Berarti tidak menaruh harapan besar lah sama kompetisi ini. Sama sekali Paling aku cuma 2 kali ntar juga keluar gitu. iya tampakku juga kan nggak ada artis-artisnya pada saat Tapi aktivis. tapi aktivis Apa sih aktivis lah? apa sih Aktivis Segini tuh. Aktivis. Aktivis. Dan pada saat itu memang di panggung Idol Mas Kunto memberikan warna yang berbeda pada kompetisi. Betul, ya Mas. kan? karena santai karena maksudnya Iya. hahaha aja jadinya Tidak ada beban. Tapi memang secara tampilan tuh apa ya? Nggak pernah ada peserta Catchy. sebelumnya. Catchy. Iya catchy gitu kayak tapi Atau udah ngerti sebenarnya bahwasannya TV itu suka yang berkarakter, makanya membuat karakter Nah sendiri. gitu, Mas Budi itu juga kepikiran tuh. Nah, aku ya nggak tahu ya. Mungkin udah jalannya juga sih. Karena aku dari dulu dari kuliah tuh kan pakai kacamata gede itu kan karena aku ngefans sama Erlen Oye kan, Kings of Convenience gitu. Di Jogja pun juga aneh nih orang gitu. Kayak dibilang kacamatanya Ki Hajar Dewantoro lah. Tapi kan Jogja kan emang banyak
Orang-orang aneh ya. Banyak yang nyentrik. Betul, Iya, banyak jadi yang biasa nyentrik. aja kalau di Jogja mah. Iya. Oh, ketika muncul nih, wah unik juga nih ya. Dan Mas Kun ngerasa sebenarnya biasa aja sebenarnya sehari-hari begitu kan. Iya. Iya. Nah, soalnya klop tuh dari tampilan sama cara bernyanyi. Cara bernyanyi. Juga Sama. satu. Kayak iya, iya. kita mikirnya wah ini di konsep gitu, Gitu. mikirnya. Oh, iya. Ternyata ya udah enggak ada, biasa aja. Ya biasa aja. Tapi memang mungkin secara pemikiran memang udah kebentuk di Jogja kan suka yang lain kan. Iya. Kalau yang Iya, mainstream iya, kayak iya, kurang iya, nih, iya, kurang iya, iya. gitu. Sudah ada pemikiran seperti memang aktivis, Apa lagi sih? idealis, punya Jogja kali lah pokoknya. Nyanyinya sudah sering, bukan kayak orang-orang yang memang asalnya mahasiswa nggak pernah nyanyi tiba-tiba audisi, oh nyanyi. Iya sih. Nah, kalau ini memang udah nyanyi duluan. memang seniman, keluarga seniman, Iya. darah seniman mengalir. Jadi Akhirnya kan berakhir di 4 besar. Senang atau kecewa? Boleh ngomong nggak ya di sini? Ya nggak apa-apa kan maksudnya. Iya. Kan harapan Kita abang pengen tahu. santai-santai Udah awalnya ya lewat. paling Iya, iya. Apa 10, yang paling pertimbangan berapa. boleh atau enggak? Emang ada apaan sih? Nggak, tadi kan awalnya kan aku mikir nih. Aku juga udah kepikiran sebenarnya, maksudnya biasanya kan kalau yang dikontrak itu kan 3 besar tuh. Oh. Iya kan? Oke. Wah, aku juara 4 nih. Ih, selamat nih. Istilahnya apa? Selamat nih. Selamat nih. Berarti sebenarnya Posisi paling tinggi. keinginan keluar itu udah dari ketujuh. Udah ada ya. Udah ada ya. kan tadi dia udah bilang, alah udahlah paling 7, 8 aku keluar nih. Udah ada. Ih, nggak keluar. 6. Ih, 5 nggak keluar. Enggak. Terus baca kontrak itu? Iya, aku kira kan posisi paling tinggi yang tidak dikontrak kan. Ternyata yang dikontrak juara 1, juara 2, juara 4 sama juara 9. Serius. Jadi suka-suka mereka aja. Tapi tunggu dulu, ini pertanyaan penting nih. Memang rezeki. Iya. Tapi kenapa sih nggak mau dikontrak itu kenapa? Nggak kan kalau Bukan dia mau Tahu emang. dia kan masih mau melanjutkan pendidikan. Betul. Takutnya kalau Di situ. dikontrak mengganggu pendidikannya. Tenang. Saya sapu. Iya. Kuliah loh Mas, mau S1. Kuliah. Oh iya, iya, akhirnya kan iya. dikontrak. Iya. Terus kan nggak tahu apa ceritanya kenapa karirnya kan malah dikontrak nih harusnya kan naik. Ini kok kalah kesannya Sempat Silang. seperti menghilang. Kok sudah bisa memutuskan seperti itu? Dari mana? iya dong. Aku ngaku ya atau enggak? Iya. Iya kan? Karena kan ada masa kayak nunggu kontrakku habis. Aku mau naik sendiri. mau kuliah S1. Iya, mau kuliah. Tapi Tapi S1 nggak jadinya? Enggak, karena kita paham aktivismenya, melawan sistemnya, bagaimana. by the way, waktu itu Mas Kun berapa lama durasi kontraknya waktu itu? 4 tahun. 4 tahun. Empat Ya udahlah tanda tangan tuh. Iya. Apa yang terjadi? Nah, itu tunggu. Jadi pertanyaan pertama lah, Di lagu yang bahasa Alpriadi aja ya. Bahasa Priadi aja. Tapi ini dulu. lagu yang rilis pertama yang solo itu tahun Ya, berapa? terlalu lama sendiri, 2014. 2014. Tahun 2008 tambah 4. 2012. 2012. Kenapa nggak di 8 sampai 12 itu dikeluarkan lagi gitu? Kenapa? Itu juga yang mau kutanya. Ya udah, enggak. Ya udah. Oke. Enggak, Mas Kun. Kan kita ini orang daerah. Enggak, ini kan kita merantau gitu. Maksudnya kadang-kadang ada kalau aku ya, aku tuh juara 1 Kompas, ketika di kontrak Kompas, aku malah happy karena aku yakin dicariin kerja. Ya, Ada jaminan. Kalau juara 1. dicariin kerja. Mas kacamatanya juara 1 Mas. Iya. Ketika dijual sama manajemen, saya punya 3 talent, 1 juara 1, 1 juara 2, 1 juara 4. Yang dipilih juara 1 dong. Mas yang dipilih. Oh gitu. Tanya ke juara 2 ke juara 4. Sementara berjuang apapun tetap terikat. Mau ngerilis lagu kan Gak ke situ lagi. ya. Iya bukan maksudku. Aktivismenya tinggi loh. Mungkin pada saat itu Mas Kun berpikir, gua jadi bumper kedua ini. Kalau yang 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, baru ke gua nih jobnya gitu. Tapi memutuskan untuk tinggal di Jakarta pada waktu itu. Beres. Udah, Bapak udah di Tangsel. Iya, numpang. Ya berarti ke Bapak. Numpang di mana?
di rumah bapak. Nggak numpang itu pulang namanya. Kok numpang sih? Kan itu rumah bapak. Ya pulang. Kan usia dewasa. Masa pulang harusnya sudah di mandi. Jakarta di mana numpang, di mana rumah bapak? Ya pulang. Orang belum Tapi keluarga jujur segala ya, waktu itu kan macam. sempatnya beres kompetisi di kontrak lah ya. Tapi memang sepenglihatan memang ya nggak tahu kemana, mungkin kebanyakan off air kali ya korporat tiba-tiba nongol lah dengan si single Terlalu Lama Sendiri itu. Kira, ini orang emang pejuang ini. Memang tiba-tiba ngeluarin lagu sendiri naik lagi akhirnya dengan daya upaya sendiri gitu. Alhamdulillah itu. Tapi jujur ya Mas Kun ya. Kita Nggak, jujur deh Mas Kun. Dia pasti mau nanya. Enggak, dia pasti mau nanya, itu lagu udah dari tahun berapa? Sebenarnya udah dari tahun berapa? Apakah sudah memang berpikir, oh kalau kontrak habis aku mau lakukan ini, aku mau lakukan ini, sudah direncanakan atau kayak, Enggak. aduh kontrak habis nih ngapain bikin Itu single itu pasti. Itu. Yang Setelah kedua kontrak itu. habis. dari tadi ini kita ngeroyok dia nggak jawab apa-apa. Jawab. Dia nggak jawab apa-apa. Pertanyaan lu kayak Di judge mulu dari tadi. ya udah nih jawab Mas. Apalah itu pilihan jawabannya Sebenarnya udah rencana. sebelum kontrak itu habis. Sebelum kontrak itu habis. Oke. Jadi aku pun selama itu tuh ngumpulin uang juga. Karena kan aku di Jakarta nggak kenal siapa-siapa. Bapakmu ada di Tangsel. Itu kenal. Ya bukan Di luar bapak dan mama. Industri. Oh gitu, masa kan yang dari idol kan ada kayak pelatih ininya, itunya tuh nggak ada kenal sama sekali. Maksudnya nggak berhubungan Nggak komunikasi dekat gitu. Ya nggak yang Mas Oni. gimana? Oh, Mas Sony belum ada waktu itu. Oh, belum. Mas Andi Rianto masih. Om Ben. Pengirimnya Andi Rianto. Iya. Oh gitu. Berarti Mas Kun tuh kayak sungkan lah ya untuk kayak kemana-mana untuk mau coba. Iya, masih butuh networking Iya. dari nol. Iya. Gitu. Dan rasanya cepat karena setiap tahun ada idol baru. Betul. Terus Iya. kan kita kayak dilepas di hutan rasanya. Iya. Iya. Ya, lah tiba-tiba ada di Jakarta nih. Terus tiba-tiba mau di industri musik nih, mau ngapain ya? Gitu. Tadinya seolah-olah kayak ada sebuah tempat penangkaran, dikasih makan enak apa Iya, enak. iya, Tiba-tiba nih ke hutan. Saya nggak tahu apa-apa nih gitu. Terus abis itu tiap tahun nambah lagi. Betul. Jadi- Dan ya itu pesaingnya kan banyak, terus habis itu ada yang lain juga, ada X Factor. Iya. dan segala Berarti selama 4 tahun itu banyak ya asam garam dan kehidupan yang bisa dipetik. Makanya muncullah di tahun kedua atau ketiga. Nanti. Iya. udah dipersiapkan. Sebenarnya sudah Ngumpulin duit. ngumpulin uang. Untuk kalau seandainya udah selesai kontrak, aku mau bikin mau ngerilis single, semua segala macam, rekaman semua segala macam itu udah dipikirin, bro. udah dipikirin. Kalau pulang ke Jogja memulai karir musiknya dari Jogja, kepikiran nggak? Enggak pada Enggak saat ya, itu. karena Karena memang Jogja sudah tuh Jakarta. susah. Iya. benar. Ini mumpung ada kesempatan. Iya, betul, di Jakarta. betul. Oke. Tapi Mas Kun kan hitungannya ya kayak mau nggak mau lah ya. Maksudnya kemarin idol gitu udah 4 besar beres. Udah tuh yakin bahwa oh ini jalan hidupku, aku akan jadi musisi gitu. Belum pada saat itu. Bahkan Maksudnya masih- belum, udah posisi 4 loh. belum. Karena kan masih itu tadi ya, maksudnya spiritnya tuh gini. Aku tuh sebenarnya passionnya itu pengen jadi pengusaha sebenarnya. Pengusaha. Jadi aku pengen jadi pengusaha, aku punya duit banyak, baru aku bikin musik. Musik itu Suka-suka sebagai Makanya bisa suka-suka karena Iya. uangnya nggak penting. Itu dulu Tompi lah ya, cita-citanya. Tompi. Nah, Ya. Utamanya dokter, spesialis bedah plastik, Betul. tapi nyanyi suka-suka gue, terserah Iya. kamu dengerin juga gitu. Pak SBY lah ya. Dulu Melukis. Iya enggak, Pak SBY kan ada nyanyi ada lagunya kan. Kan bukan Nyanyi, utama. melukis, Iya. iya. Utamanya presiden. iya. Iya. Lu ya iya. Iya betul. Enggak salah dong. Lu kan bener. Pilihannya yang lain aja. Ya kan suka. Lain kali. Jangan minta dikat ya. Tetap masuk ini, tetap masuk. Enggak. Enggak, itu aman kok, bagus. Iya, iya. itu aman bagus. Bagus. Soalnya memang seniman kan PSB. Iya benar. Dan kabarnya katanya Mas Kun pun setelah sendiri pun bikin lagu apa banyak ditolak juga sama label juga. Iya, pada saat setelah Kontrak selesai. atau pada masa kontrak tuh juga. Oke. Ya aku dulu juga emang udah lumayan ini sih. Jadi ada beberapa label yang misalnya mau, tapi kamu ini ya apa? Berubah ya. Pakai berubah ya. Kayak nasihat. Kayak mau pacaran. Aku mau tapi kamu berubah. Berarti balikan ini konsepnya. Bener juga ya. Ditawarin dulu, maksudnya zaman dulu kan kalau solois tuh
udahlah pakai lagu orang pencipta lagu yang terkenal aja. Pencipta lagu terkenal, nanti kamu nyanyiin lagi lagu ini, baru kamu bisa terkenal, bisa ini. Cuman aku kan mikirnya, aku pada saat itu pokoknya mau nulis sendiri. Aku mau laguku yang diproduksi. Iya, karena menurutku kalau kita menyanyikan lagu orang yang terkenal, udah pasti enak lagunya. Ya, biasanya rata-rata enak, terus booming dan segala macam, tapi habis itu penyanyiannya tidak punya karakter gitu. Karena ngikut-ngikutin yang lagu udah ada aja. Iya, dan kan sudah formulaik ya, sudah akan seperti itu terus patternnya gitu. Nah, contoh penyanyi yang gak ada karakter tuh siapa nama? Wah, ini menggerupa. Jangan nyebut nama orang. Jangan Oslo. Salpriadi. Oslo, Salpriadi. Karena memang kawan, itu kawan. Yang kawan-kawan semua. Aman itu. Nanti tinggal kita omongin. Sal, kau nggak ada karakter. Berarti sebenarnya bukan. Pada akhirnya terlalu lama sendiri itu akhirnya bikin sendiri, produksi sendiri, manajemen sendiri, label sendiri. Tunggu, maaf. Untung nggak dengerin sendiri. Tapi tunggu, maaf. Ini kebanyakan nama Yusril. Lagu terlalu lama sendiri, ini sempat dikasih ke label-label nggak? Sempet sih tapi nggak banyak. Bukan label sih, kayak ada orang kenalan, orang NR atau apa. Nggak Si demo nih. Coba, terlalu lama sendiri pada saat itu dibilang lagunya terlalu idealis, terlalu jazzy. Padahal lagunya kan begitu doang. Cuman karena ada chord mayor 7 gitu-gitu doang tuh. Jadi kedengarannya, karena memang pada saat itu eranya sedang musik Melayu. Iya, terlalu edgy. Iya, padahal kalau didengerin sekarang kan juga Edgy. Kayak sinyal handphone ya jatuhnya ya. Edgy. Maaf ya Mas Gun ya, maaf ya. Terlalu bata ini mulut. Sama satu Mas tadi Mas Gun. Mas Gun bilang mayor 7, kami berempat tuh kayak udah next skip. Gak ada yang Mayor 7. Mayor 7 nggak tahu. Yang tahu tuh cuma mayor jenderal gitu. Sama Mayor Teddy. Mayor Apa akhirnya Mas Gun, apakah karena ditolak-tolakin sama banyak label makanya ya udahlah bikin sendiri aja? sebenarnya juga nggak yakin juga bakal diterima sih sama label. Saya cuma pengen tahu juga mereka tanggapannya gimana. Oke, dirilis lah terlalu lama sendiri dengan label sendiri semua segala macam. Ada nggak label yang lama pada akhirnya, Kun, bikin lagu lagi yuk, lagu kamu sendiri? Ada nggak yang nawarin gitu? Sebutkan labelnya, sebutkan labelnya. Nggak usah gitu. Tadi kan Sebutkan nama direkturnya. enggak Mas Gun, berarti udah. Tapi harus diakui sekarang banyak apa bilangnya, penyanyi solo yang Nulis lagu sendiri? Iya, dan bisa dibilang pembukanya Kunto Aji. Kunto Aji. Enggak juga sih Kamu itu sebenarnya. merubah ini Iya. tatanan genre musik di Indonesia. Iya, benar. Kamu loh pintunya. Nggak, ini kita sebagai Hormat kita kepada semua. Kita sebagai sesama musisi lah. Ya. Kita tuh ngerasa terima kasih banyak telah membuka peluang. Iya. Tapi gini maksudnya. Zaman dulu kan nggak ada yang Sal Priadi, Kunto Aji. Ya memang belum masuk aja. Iya, masih ada. Kan dia yang mulai berarti. Iya. Ya kan muncullah Benedion. Gimaknya ini. Enggak Mas Udah Gun. Tapi zaman dulu kan ada Faris RM. Oh gitu. iya. Oh iya. Enggak, tapi Mas Gun, maksudku kan kamu tuh Faris ini kan apa RM namanya? jadi maksud bukan ngotot ya bilangnya. Jadi kayak membuka jalan. Berarti pengen bikin label sendiri, nulis sendiri itu kan sebuah kegiatan musisi banget yang hidupnya tuh akan musisi gitu. Di situ tuh baru ngerasa kamu ini jalanku sih. Gitu. Oh masih. Enggak ya kapan? Iya. Masih jalan hidup tadi. Kapan momennya gitu berubahnya? Momennya ada satu momen waktu pada saat itu memutuskan untuk apakah mau kuliah Oke. atau mau udah kecebur di musik nih, musik aja gitu. Oke. Ada satu momen yang akhirnya memutuskan Udah deh. musik gitu. Momen apakah itu? Momen pada saat itu nggak keterima di UI. Syaul. Buat cinta. Ternyata daripada nganggur, wes nyanyi aja. Udah itu bukan dari itu tadi bukan di mataku udah keren, aktivisme gitu. Ternyata bukan idealisme, realis ya. Realistis ternyata. Iya, tapi nggak di. Oh, mau lanjut S1 di Lanjut S1. Cuman nggak lulus.
Nggak Memutuskan masuk. untuk Akuntansi juga. Akuntansi juga. nggak masuk. Udahlah, aku musik aja, bukannya dialih. Gajila. Enggak, kalau kita awam mendengar melihat bahwa kan ada fasenya tuh di mana ya kita bahkan nggak tahu ternyata indie itu ternyata independen gitu-gitu. Iya. kan. Iya. Terus masuklah Terlalu Lama Sendiri, lagu-lagu Maskun lah. Ternyata oh ini bisa hidup ya, bisa berkarya dengan begini. Habis itu banyak tuh musisi-musisi yang begitu tuh. Yang akhirnya kayak punya label sendiri, lagunya muncul keluar, Sekarang gitu, bahkan gimana. kuantitinya hampir sama. Iya. Yang benar yang sendiri tapi sama yang industri itu kayak nongol terus satu sama-sama aja gitu. Iya. Semua. Sebenarnya nge-create itu kayak apa, Mas Kun? Sebenarnya karena eranya aja sih. Eranya aku berada berubah. di era yang tepat pada saat itu. Karena aku juga ngeliat waktu itu tuh YouTube tuh udah rame di luar. Oke. Tapi belum masuk di sini. Ada beberapa idol di US sana yang dia akhirnya melanjutkan karirnya dengan bikin video di YouTube, ada yang cover-cover atau apa, akhirnya jadi terkenal. Ingat gak sih zaman-zaman apa yang akustikan tuh yang cowok-cowok Yang mana? yang dari luar apa namanya? Dari Boys Avenue, yes, Boys Avenue. tahu. Bahkan Justin Bieber lah. Oh iya. Dia terkenal gara-gara Dari YouTube. YouTube. Nah, pada saat itu aku berpikir bahwa YouTube ini kan jalur yang tidak istilahnya tidak ada Modalnya nggak besar. iya, dan tidak ada campur tangannya dari Iya. label atau manajemen Iya. manapun. Kamu bisa besar dari situ. Dan kamu bisa langsung ke pendengarmu gitu. Nah, Iya. pada saat itu aku juga melihat bahwa eranya akan berubah nih sebenarnya. Iya. Nanti akan berubah. Sosial media akan jadi istilahnya ujung tombak untuk kita marketing karya kita lah. Iya. Sekarang bisa dari pembuat langsung ke marketnya gitu. Itu. Cepet gitu kan. Kan dulu kalau dari pabrik harus ada ke Iya, distributor ke agen ke warung baru ke pembeli. Iya. Sekarang bisa nih, pabrik langsung ke pembeli ya. Iya. Nggak senang yang antara ini ya. Iya. Kebijakan yang kurang ini ya. Iya. Tapi Mas Gun katanya pernah ada mengalami sakit parah juga, Nah, tapi iya. berdampak kepada lagu, Berdampak Gimana sih pada Gimana? maksudnya? kepada single cuma satu. Oh iya. Ya itu tadi kan cerita aku nabung kan. Iya. Nabung selama 6 tahun itu kan. Terus habis itu pas mau bikin lagu kok yang dilalah gitu. Kata orang Jawa dilalah. Iya, dilalahin. Dilalahe. Loro. Sakit. Sakit dong. Loro Aku penyumbatan bantu bedu pada saat itu. Masa? Terus aku udah ikut udah ya gitulah. Tabunganku habis. Untuk Pengobatan. Untuk bikin pengobatan, bikin satu album, tapi cuman bisa bikin satu lagu. Terlalu lama sendiri itu. Gitu. Mahal ya Mas bikin lagu ya? Murah tapi miskin aja. Ya enggak, maksudnya ya hitungan kita yang berjuang di Jakarta ya malah. Tapi kita pengen tahu. Berapa sih range harga untuk bikin sebuah lagu? Di tahun itu. Di tahun Terlalu Lama Sendiri. Beda-beda sih. Aku tuh waktu itu di Jogja karena duit udah habis-habisan tuh aku nyewa studio yang per shift-nya tuh masih ada 75.000. Oke. Jadi Take total vokal, untuk take flute, gitu. untuk satu lagu itu berapa habisnya? Pada saat itu berapa ya? Mastering. Semua mastering apa? Ya mungkin 5 juta, 5 juta lah. juta. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Kalau sekarang, Mas, Wah, kalau sekarang udah bisa, satu lagu gitu. wah beda-beda ya. Tapi yang range-nya lah. ini range-nya. mediannya ya? Iya. Mediannya sekitar 30 mungkin. 30. 35. Agak lain coba tebak. Habis berapa memproduksi lagu itu? Oh, mau ke sana. Iya. 2,5. 2,5 apa? 2,5 juta. 250 juta. Berapa Ki? 5 juta. 2 juta kami bayar yang bikinkan musik. 3 juta mixing. Jadi. 1 tahun balik modal. Ya kan dari yang yang AdSense Iya. Dari agregator. Dari itu lagi, dari video klip. Video klip ditonton 1,5 juta. Iya. Kecil lah itu. Penonton. Kecil lah itu untuk Bukan Aji. untuk YouTube. Ya untuk kita berempat besar. Bukan untuk dia. Kalau dia kecil untuk kita. Tapi kan Mas Kun dengan begitu kan kamu jadi kayak harus menciptakan semuanya sendiri gitu. Maksudnya ya promo sendiri, produce sendiri, bikin video klip sendiri. Itu kan jadi hal yang
kayaknya kamu tanggung sendiri gitu. Iya. Beda kan sama kalau misalnya di label kan diurusin. Iya, gitu iya, misalnya. iya. Terus lagi LDR juga nggak kan? Iya betul. Kok tahu sih? Tak Iya. ngerti aku ingat. Kita ini idola kamu, Mas. Kita ini idola kamu. Lagi dia mengidolakan. Bukan. Kita ini mengidolakan kamu. Oh, iya. Betul. Iya. Nggak, maksudnya Ada di situ. jadi ini nggak jadi beban nggak untuk ini arahnya mau kemana, ini gimana gitu-gitu. Aku senang sih pada saat itu. Aku tuh termasuk orang yang suka Ngulik. ngatur. Iya. Maksudnya nggak suka diatur. Jadi kalau satu karya tuh pengennya ya sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Oh, Karep PDW. Gak mau kerja sama orang kerja sama saya. Iya. Sorry Mas soal LDR lupa. Mm-mm. Dulu di sampean di Jakarta, Mm-mm. terus sekarang lu istri toh? Wes. Istri di? Udah di sini lah. Enggak, waktu LDR. Oh dulu sempat Jakarta Surabaya, terus dia sempat ke Belanda kuliah. Kuliah. Berarti kalau di total LDR-nya berapa lama? 9 tahun. 9 tahun. Dari Makanya pacaran. lagu-lagu itu juga terinspirasi dari hubungan percintaan. Terlalu lama. Iya. Sudah terlalu lama aku sendiri. Senkiri. Senkir. Kena motor kau mau belok. Dulu sebelum terlalu sendiri apa setelah kasihan Bang. Biarin aja. Sen kiri. Iya, Ben. Kalau udah belok matikan ya. Iya udah, Jangan iya. tetap nyala nanti. Iya. Enggak, maksudnya kan itu jadi sesuatu yang akhirnya kamu mau nggak mau bikin tim, terus Kenapa? tim, Kenapa harus bikin tim, terus ya akhirnya harus produktif juga, Iya, gitu-gitu. Kayak mana membuat bahwa oh ini kayaknya setahun ini aku harus bikin berapa lagu, harus mempromosikannya, kayak apa Mas Kun? Sistem manajemenmu deh. Ya kita pasti punya program kerja setiap tahunnya sih. Tujuannya mau apa? Sebenarnya paling gampang itu ada paling susah, tapi menurutku ini akan jadi inti dari segala inti ketika kita mau menuju ke mana itu adalah visinya. Oke. Kunto Aji ini mau jadi kayak apa? Kamu tuh pengen jadi kayak apa? Pada nantinya tuh pengen jadi apa? Nah itu yang susah adalah nemuin orang-orang yang Satu bisa visi. megang visi kita sama. Gitu. Karena kalau misalnya ada yang satu yang pengen ngebut banget, sementara ada satu yang jangan, kita nggak perlu seperti itu. Itu kan jadinya bisa tarik-tarikan tuh. Tarik-tarikan, ya. Berapa lama kira Mas bisa menemukan tim yang sekarang yang udah? Alhamdulillahnya tuh memang Dilalahi. ini tuh semua dilalae. Dilalae. Itu timku ini tuh teman-temanku di Jogja. Jadi ada yang temanku mau bisnis dulu di Jogja, tiba-tiba dia keterima di RCTI. Terus jadi tim kreatif. Jadi tim kreatif ngurusin dahsyat, tim kreatif gitu-gitu, terus akhirnya aku tarik. Ada yang ya teman main juga, terus dia kerja di Hai. Ya saya masih di industri kreatif lah. Tapi aku memang memilih orang yang berada di industri kreatif tapi Cocok. tidak di industri musik justru. Oke. Karena Yang di luar musik. Pemikirannya masih fresh. Iya. Melihatnya dari luar Bener gitu. Nggak akan pengulangan robot gitu-gitu Iya, ya? kayaknya jadi ya. nggak, karena kan eranya akan berubah nih. Iya, Gitu kan. Karena kalau masih mikir kamu promonya harus ke sini, harus ngelakuin ini segala macam, itu nggak berkembang. Ortodoks gitu ya. Iya, Ortodoks. konvensional. Pinter kamu, Le. Pinter kamu, Le, gitu. Masuk gitu sama tampilan. Beres terlalu lama sendiri, panggung udah banyak dong, off air dan lain-lain. Pernah sampai, aduh capek banget nih manggung, Senin manggung, Selasa manggung, Rabu manggung, bahkan Minggu bisa siang manggung, sore, malam manggung. Pernah Jenuh. jenuh nggak? Maksudnya kayak, duh, ini udah Bukan- lebay sih guys gitu misalnya. Bukan jenuh sih, tapi aku takut ketika itu menjadi seperti rutinitas dan seperti orang kerja. Padahal aku kan mau main musik itu kan pengen fun-nya. Iya. Nah, gimana caranya tuh nyari itunya lagi? Nggak mau jadi Dalam robot satu ya? tim. Iya, dalam satu tim. Ya itu akal-akalan kita sendiri sebenarnya. Tapi pernah nggak ada panggung paling memorable-nya lah? Yang paling diingat? Pekanbaru ya. Kebakaran. Kebakaran meledak. Ada yang meledak. Apa? Itu sebelum Mas Kun ya?
Si Firsa. Oh iya, Firsa. Habis aku. Habis Mas Kun perform. Aku udah bau tuh. Oh, udah ada bau sangit, bau kabel kebakar udah. Serius? Iya. Mas Kun habis perform, Firsa nyanyi. Habis nyanyi, genset meledak. Kabut hitam. Aku sampai, aku mau stand up jadi nggak ya? Oh, kau di event yang sama? Di event yang Iya, sama. ketemu di. Akhirnya stand up gak kau? Stand up, dalam. Luar masih kebakar. Enggak. Yang paling memorable Mas Kun? Memorable konser sih kayaknya. Konser. Konser mantra-mantra itu adalah konser pertama setelah 11 tahun berkarya dan di industri musik gitu. Oh. Kayak ngerasain punya konser sendiri, Konser orang sendiri, dateng, ya. Untuk kita. orang nyanyiin lagu kita. Wah, itu udah. Priceless itu ya. Iya. Iya. Mantap. Bapak juga masih ada pada saat itu. Terus Sempet nonton juga waktu itu berarti. Nonton. Keluarga-keluarga ibu yang musisi-musisi itu. Iya. Itu kan perasaannya ini Pada banget. ngejulitin nggak sih? Enggak dong. Tau nggak ini aku yang ngajarin dulu. Itu bukan ngejulitin, ngeklaim. Terus ide-idenya selalu out of the box. Setiap pergantian tahun, Mas Aji bikin konser namanya Urup jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Konser orang dateng. Itu tahun pertamanya tahun kapan berarti Mas Kun? Kemarin baru. Tahun kemarin ya? Kemarin. Tahun ini Ada lagi Yusril kan? nonton kan? Yusril nonton kan? Yusril nonton. Iya. Apa proses kreatif apa atau konsep apa yang awalnya mestinya melahirkan konsep itu gitu? Makanya itu tadi aku bilang, ketika kita ketemu orang yang visinya sama tuh lebih enak. Aku kan mikirnya bahwa kita ini sekarang hidup mau ngapain sih gitu. Ya. Mau pasti kan salah satunya kita pengen memperbaiki kualitas hidup lah. Apalah itu ya. Tahun baru itu kita mau pengen hidup lebih sehat, pengen bangun pagi apa segala macam. Nah itu titiknya. Aku kan lagi belajar gimana kita memperbaiki kualitas hidup kita kan. Ternyata ya sepertiga hidup kita di kasur, ya kan? Ya misalnya umur kita 30 tahun, let's say kotor-kotornya 8 tahun tuh kita tidur gitu. Berarti kan kita harus memperbaiki kualitas tidur. Nah aku berpikir bahwa, oh kenapa aku nggak bikin sesuatu yang mengajak bermanfaat sama pendengarku. Kita sama-sama melakukan sesuatu yang akan jadi manfaat untuk diri kita sendiri. Yaitu belajar untuk bangun pagi. Dan merasakan udara itu kan outdoor tuh. Di alam gitu kan. Terus ngerasain udara yang seger, pagi-pagi ngerasain matahari sunrise keluar itu kayak apa gitu. Tapi Apa problem paling berat melakukan event ini? Misalnya nyari soundman, nggak ada yang mau bangun pagi. Iya, yang sehat, Mas Gun, yang sehat ini penontonmu, krumu sakit tuh. Oh, krumu dari tengah malam nggak tidur. Apa masalah paling beratnya? Lucu banget. Iya kan? Nyari tiketing susah karena dia harus standby dari jam 12 gitu kan. Iya, mengeluarkan idenya lah. Sebenarnya kan kalau itu bukan timku sendiri, mana ada orang mau? Benar. Mana ada orang mau Ini kan ada satu visi udah ya. Iya, karena udah Jam 5 pagi loh. Kalau nggak, dia kalau ada timnya yang menolak, kayaknya nggak sehat nih Mas. Hah, berani kok bilang nggak sehat. Sehat kok Mas lah. Mas Gun kan nyanyi enak, datang 4:45, nyanyi jam 5, kami Mas dari jam 2 itu. Tapi lucunya waktu pas konser kan aku wah rame nih ternyata gitu di luar target gitu. Terus aku tanya kan, wah asik nih udah pada bangun pagi nih semuanya. Siapa yang tidurnya tadi jam 9 malam? Ada yang ngaco. Jam 10 ada 1, 2. Jam 11 kok nggak ada nih. Siapa yang belum tidur sama sekali? Kan aku bilang jangan party, kita mau bangun pagi. Berarti ini ngelanjut Iya. Itu kasihan. Itu lihat tuh tangannya naik, ya siapa yang udah tidur? Nah, itu cuman Kunto aja. ini ngelanjutin. Beres jam 3 harusnya orang udah pulang. Kunto Aji. Oke. Abis Peggy go Kunto Aji. Penonton yang delago. Iya, Tapi itu ada gimmick yang nggak suka aku barusan. Disangka gimmick, ngapain jadi linmas di TPS? Enggak, bukan gimmick itu Oh, dia. itu dia. Iya, tapi beneran Mas Kun. Ngapain? Beneran. bukan Apa gini. sih? Oh iya, kemarin sampai pegawai KPPS. Iya. Iya. Apa? Bu RT. Bu RT kan biasa ngajakin, Mas, isi dong 17-an. Waduh Bu, ada kerjaan 17-an. Isi dong ini Maulidan. Aduh, ada kerjaan Bu. Kalau coblosan nggak mungkin dong ada kerjaan. Ada, mungkin. Ada sih, Ada kan? Aku taping. Iya, waktu itu. iya. Tapi udah taping di TVRI. Cuman isi ini dong, ya udah dah. Maksudnya pengen Berkontribusi. juga dengan masyarakat kan. Takutnya nggak dikira apa. Ya udah aku ikut aja. Ya udah Bu. Tapi syaratnya satu ya Bu, apa? Yang kerjaannya paling gampang karena saya belum pernah. Oh ya udah. Itu habis itu tiba-tiba dikasih formulirnya,
jadi linmas. Satpam TPS, Satpam Satpam TPS. TPS. Wih, kok seru nih kayaknya ya. Dia nge-tweet kan. Iya, nyimak komentarnya. Terus nggak percaya mereka. Dikiranya Bercanda gimmick aja. Iya, aku foto lah, aku beli bajunya, jadi foto. Terus aku tugas beneran. Sebenarnya nggak niat jadi konten atau apa, itu juga yang ngerekam juga istriku gitu. Itu ngapain lagi? Ini apa? Oh, pernah juga jadi petugas upacara. Ini juga 17-an kemarin. 17-an. Ini kemarin tuh kita lagi tour. Nah, turnya itu lewat 17 Agustus. Iya. Nah, aku sama timku kan, wah masa kita nggak ada kegiatan nih lomba-lomba. Awalnya mau lomba-lomba. Oh, jangan lomba-lomba deh, upacara aja. Ya udah, upacara yuk. Kita bikin upacara sendiri. Jangan, kalau upacara sendiri masa main-main sih. Iya, nggak nggak boleh, ada, harus iya. serius. Ya udah kita ikut aja upacara SMA lain yuk gitu. Ada tim di Semarang, cariin dong SMA yang mau kita ini ikut upacara gitu. Dicariin tim, dikasih baju. Ini Dikasih baju ada tulisannya Kunto Aji. Mas, baca undang-undang ya. Undang-undang dasar negara Republik 1990 bahwa dibaca tapi nggak dinyanyikan. Nggak boleh. Nggak boleh, Mas. Nanti jadi duta. Duta apa tuh? Duta undang-undang. Kan gitu. Kalau ada yang salah diangkat jadi duta. Mainin Pancasila jadi Tapi- duta tapi gimana, Mas, Pancasila. sekarang? Kok marah? Kok marah? Marah. Mau apa-apa, nggak mau marah aja. hidup gimana sekarang, Mas? Maksudnya kamu setelah banyak ya up and down-nya lah ya, maksudnya perjalanan. Sekarang punya manajemen sendiri, label sendiri, lagu udah banyak lah. Belum soal asmara itu loh, LDR 9 tahun. Iya, LDR 9 Kayaknya LDR 9 tahun pertama kali yang menikah kayaknya Mas Kunto aja. Iya. Ya nggak tahu juga lah kita. Aku juga. LDR setahun aja struggling. Oh iya. Karena mau 7 nyamperin butuh uang. Iya betul. 7 tahun gagal. Ya. 7 tahun gagal. LDR ada 7 tahun gagal. Iya, siapa? Banyak, Banyak, ya. Maksudnya 9 tahun berhasil tuh kayak wow. Wah. Gitu. Wow, apa sih kiat-kiatnya? Enggak, bukan kiat-kiat. Enggak, maksudnya gimana? LDR tuh kan akhirnya jadinya nikah kan. Maksudnya, sekarang Mas Kunto Aji soal kehidupan. Apa nih Mas yang Kiat-kiatnya apa sih? bisa di-share? Ini Sembilan- kok banyak laron nih, guys. Ya, nggak apa-apa, biar ini piaraan kita memang. Dan ini ada nama. Ini bukan laron. Ini bukan laron. Dia saya gini mau hujan. Ya, ini bukan laron, ini namanya kijang. Ini kijang nih kita. Gimana hidup Mas sekarang? Aku sekarang ngalir aja. Ngalir aja. Makanya tadi maksudnya bikin sesuatu kayak gitu tuh kayak anak-anak, ya udah Mas inin aja sekalian kita bikin konten gitu segala macam. Ya sebenarnya kan itu kan keinginan disuruh Bu RT apa, ya udah yuk apa gitu kayak. Nggak bikin sesuatu yang seru gitu loh. nggak hidup ambisius kita. banget, nggak ngoyo lah gitu Iya, ya. cari sesuatu yang seru dalam hidup kita nih. Mau Kebetulan kepikiran ya udah, tapi kita bikinnya yang bener ya, serius gitu. Selama kebutuhan terpenuhi, semua sudah terpenuhi, ya udahlah, yang Iya, penting udah ngalir disyukuri aja. lah. Iya. Oh, berarti sekarang hidup tuh ya gitu aja tuh. Santai, ngalir aja. Emang berapa kalau sekali manggung? Gak usah. Makanya sesantai itu. Gak usah. Jangan gitu. Gini, sebulan berapa kali manggung? Gak usah karena ekonomi sama aja. Gak usah karena ekonomi. Di transfernya ke sini apa ke istri? Mas Gun, saya yang paling bener ya. Oke. Mau ada lagu baru nggak? Nah, Ada. Oh ada. Padahal aku dari Tenanan nih Ki. Tenanan. Wes rilis dulu. Belum. Rilis kapan? Kasih sedikit dong. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh ya? ini. Perusahaan dia harusnya boleh. Tapi ini akan kolaborasi Dengan musisi Indonesia. musisi Indonesia. Oke. Nggak apa disebutin nggak udah tahu. Sama Sama siapa? Dipa Barus sama The Adams. Loh, Dipa Barus DJ. Yoi, Ya kan? aneh nih kan? Di Adams juga musiknya juga bukan Mas Band. Gun. Iya, band bukan Mas Gun. Makanya jadinya apa nih? Fusion. Fusion Plus. vision itu. Nggak Balik kebayang. lagi dong dia Nggak, nanti. nggak. Balik lagi dia nggak mau. Ke keluarga sana. Keluarga sana. Gak kebayang ya kayak apa lagunya. Kapan rilis rencananya? Harusnya tuh akhir bulan ini, Be. Kita tayang kapan ini? Durung ngerti. Terserah Mas mau Iya, ditayangkan mau kapan? tayang kapan? Nanti malam? Nanti malam. Jangan. Belum pernah tayang. Gak semua krumu itu kayak kru yang bisa satu visi kita. Gak satu visi. Aku tuh ngikutin banget Mas Gun. Ah nggak gitu. Kami tidak terima. Harus Hidup adalah hidup, bukan cuma hidup. Iya. Oke. Iya, kalian tenang dulu aja makanya. Ya, oke. Oke. Nggak, aku ngikutin Mas Kun dari dulu awal idol perjalanan hidup. Enggak risih dia diikutin terus.
Masuk lagi kamar mandi ini. Kayaknya ngapain sih? Nadanya langsung Jawa gitu ya. Nggak maksudnya semuanya. Aku juga banyak denger lah cerita-cerita bahwa up and down-nya Mas Kun. Kadang-kadang hidup itu kan nggak cuma hidup, Mas. Asik. Banyak, kamu tuh banyak membuka peluang untuk anak-anak. Terus sekarang kita lihat kamu kayaknya punya kedekatan kayak sama Sal sering ceng-cengan ya, sama Sal Priadia, sama Iga, sama Oslo gitu-gitu. Aku bahkan nanya sama Oslo, bagaimana Kunto Aji di matamu, Oslo? Bang Kunci itu adalah abang-abangan kami. Si itu benar. Tanya sama Oslo. Si rambutnya warna apa sekarang? Dia lebih ke Dennis Rodman sih. Iya. Tapi Mas Kun sebenarnya apa prinsip seorang Mas Kunto Aji yang Mas Kun pegang dari mulai berkarir sampai detik ini, Mas Kun? Tiba-tiba dalam. Ini di Lah kok nangis? Ditanya nangis. Mencret biasanya kalau ditanya nangis. Ada SD. Anak SD. Prinsip ya? Iya. Dalam menjalani hidup. Apalagi kan kamu ini musisi, kamu bos di manajemen kamu juga orang tua untuk kedua anak kamu kan. Kamu juga suami untuk istri kamu juga anak untuk seorang. Udah jangan panjang-panjang. Iya, maksudnya untuk om untuk seorang. Iya, ini udah pengen jawab kali loh ini dari tadi. Iya. Apa prinsip Mas Kun? Gitu, Mas Kun. Aku pernah ngerasain nggak punya apa-apa sama sekali. Bahkan kesehatan juga nggak punya. Jadi kita di dunia ini ngapain sih gitu? Apa yang mau kita tinggalin itu aja. Dan selama masih ada di sini ya dinikmati aja. Iya. Enjoy your life. Sehingga nanti kalaupun kita nggak ada, legasinya akan tetap ada dan yang baik gitu Yes. ya. Iya. Nggak ada pun nggak apa-apa. Nggak ada legacy pun juga nggak apa-apa kok. Kunto Aji. Karena tidak ada Jarang banget ini nggak ada legacy pun nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting hidup bahagia. Iya. menyenangkan, yang penting hidup gitu saat kan. ini nikmati. Iya. Iya. Nah, sekali manggung berapa deh? Sekali manggung. Masih ke sana lah. Kita 50. 100. nggak usah. 120. Kita closingnya kali ini pakai lagu. Terlalu lama sendiri. Boleh nggak? Ntar copyright. Sebentar aja sedikit aja. Nanti kita minta izin dari dia. Oke. Minta Nggak bisa izin gitu, dia. harus ada sistemnya, Mas. Nggak, kalau dikit nggak apa-apa. Kalian kan nggak suka kan kalau ketemu orang. Atau wih, iya. stand komedian, stand up dong. Gini aja, gini. Sama kan kayak gitu, Mas. Mas Kun, gini, kalau main gitar, Mas Kun nyanyi lagu ciptaan sendiri hari ini. Ayo coba. Kita apa? nyiptain lagu. Bikin lagu, ayo. Ayo kita bikin lagu sekarang. bikin lagu. Ayo. Kuncinya apa Mas Kun yang enak? Terserah. Komen aja, putar-putar coba. Main aja. Ya dia nggak bisa. Satu-satu nyanyi. Kasih temponya yang bagus. Iya. Masih maunya Balik ujung sini. Kalian dengar nggak barusan? Kata Mas Kun, kasih tempo yang bagus. Itulah Mas Kun satu-satunya kelemahan kami. Hah? Mau aku kasih tempo naik ke 90? Itu tempo. Ada. Tempo sepatu bola. Aku cuma bisa kunci C sama G nih. Iya udah nggak apa-apa. Ih, jadi drummer dia. Percussion. Terima kasih Bene Mas. percussion. Terima kasih Mas Kunto Aji sudah hadir di sini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada abang. Percussion. Nggak jadi. Bene percussion. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?